Selamat pagi rekan-rekan sekalian, saya Dr. Eva Revana, spesialis mata, ingin menyampaikan materi mengenai kelainan-kelainan yang bisa terjadi pada retina. Jadi untuk materi ini saya akan menyampaikan beberapa kelainan yang mungkin paling sering terjadi di retina. Untuk yang pertama adalah ablasio retina, di mana ablasio retina ini ada 3 macam ya. Yang pertama adalah rhematogenous retinal detachment atau ablasio retina yang paling sering didapatkan pada kasus ablasio retina. Rhematogenous retinal detachment atau ablasio retina ini disebabkan karena adanya robekan di retina yang kemudian menyebabkan masuknya cairan sehingga memecahkan lapisan retina. Lapisan yang terpisah pada ablasio retina ini adalah lapisan pigmen retina dengan neurosensori. Jadi di mana lapisan epitel retina ini memiliki salah satu perannya adalah memberikan nutrisi pada lapisan retina di atasnya. Untuk jenis yang kedua yaitu tractional retinal detachment atau ablasio retina traksi yang disebabkan karena adanya tarikan sehingga menyebabkan lepasnya lapisan yang telah disebutkan tadi. Yang ketiga exudative retinal detachment atau serous retinal detachment di mana antara lapisan retinal pigment epitel ini dan neurosensori layer itu terpisah oleh adanya cairan yang serous. Penyebabnya bisa karena gangguan metabolik, kemudian krisis hipertensi, dan sebagainya. Nah, untuk gejalanya, pasien pada ablasio retina ini biasa akan melihat adanya floaters. Floaters itu seperti benda yang melayang-layang di dalam bola mata. Kemudian yang kedua, pasien akan merasa melihat adanya kilatan cahaya, seperti kalau misalkan kita difoto kemudian menggunakan kamera menggunakan flash ya, jadi seperti melihat seperti kilat lah ya. Yang ketiga ada juga pasien yang melihat seperti ada tertutup hitam atau kita sebut sebagai skotoma. Dan gejala berikutnya pasien pasti merasa pandangannya kabur. Kaburnya bisa sedikit, bisa banyak. Dan yang kelima adalah jika retinal detachment-nya sudah cukup lama dan berat, pasien akan melihat seperti ada korden atau tirai yang tertutup yang menyebabkan pandangan hitam yang turun perlahan-lahan. Untuk penegakan diagnosis ablasio retina bisa dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan fisik itu bisa berupa awal adalah pemeriksaan visus atau tajam penglihatan, segmen anterior, kemudian ada pemeriksaan segmen posterior. Nah, retina ini berada di bagian posterior. Kita bisa menemukan adanya gambaran keabu-abuan atau abu-abu ke arah putih ya, dibandingkan dengan retina yang normal yang berwarna orange. Pemeriksaan penunjang juga bisa kita lakukan sebagai tambahan sehingga kita lebih pasti dalam menegakkan diagnosis ablasio retina, yaitu dengan fotofundus atau RETCAM. Untuk terapi, sampai saat ini terapi yang paling memungkinkan adalah terapi bedah. Terapi medikamentosa belum ada. Untuk kelainan yang kedua, kita akan menyampaikan tentang degenerasi makula. Degenerasi makula ini adalah proses degenerasi yang terjadi pada lapisan retina, terutama di daerah fovea. Jadi, penyebab utamanya adalah karena usia. Biasa dialami oleh pasien-pasien yang berusia di atas 50 tahun. Untuk gejalanya, pasien akan merasakan adanya gambaran hitam tertutup di sentral yang kita sebut sebagai skotoma, kemudian penurunan visus atau tajam penglihatan karena
makula merupakan sentral penglihatan, dan adanya penurunan sensitivitas terhadap warna. Untuk diagnosis, kita bisa melakukan penegakan diagnosis, kita bisa melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Untuk terapi, kita tidak melakukan terapi bedah, tetapi kita bisa melakukan laser, kemudian pemberian anti-VEGF atau vascular endothelial growth factor, dan fotodinamik terapi. Untuk kelainan yang ketiga adalah retinopati diabetik. Jadi penyebabnya adalah gangguan metabolik atau diabetes mellitus tipe 2. Kemudian akan menyebabkan adanya gangguan vaskular pada retina. Nah, untuk gejala yang dialami oleh pasien adalah pasien akan merasa ada gambaran hitam pada pandangannya yang biasa kita sebut dengan skotoma, kemudian adanya penurunan visus dan penurunan sensitivitas terhadap warna. Untuk penegakan diagnosis pada pemeriksaan fisik, terutama pada segmen posterior, bisa kita dapatkan adanya perdarahan pada retina, kemudian adanya eksudat yang berwarna kuning keemasan, dan mungkin ada. Jadi retinopati diabetik ini ditegakkan dengan pemeriksaan fisik ya. Dari pemeriksaan fisik pada segmen posterior atau pada retina, kita dapatkan adanya gambaran perdarahan. Bentuknya bermacam-macam, ada yang bentuk dot, kemudian ada yang gumpalan banyak karena letaknya lebih dalam. Kemudian bisa kita dapatkan adanya eksudat yang merupakan hasil disebabkan karena bocornya vaskular. Kemudian ada pelebaran atau perbandingan dari arteri dan vena. Kemudian untuk terapi, kita bisa lakukan terapi laser jika kita dapatkan adanya neovaskularisasi supaya tidak memperparah perdarahan di retina. Kemudian anti-VEGF juga bisa mencegah tumbuhnya atau bertambahnya vaskular baru di sekitar retina. Dan yang paling penting adalah kita mengontrol faktor resiko supaya tidak berkembang menjadi komplikasi yang lebih parah. Demikian materi yang bisa kita sampaikan, semoga bisa menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, udah.